Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, Alhamdulillah kembali lagi berjumpa dengan Pak Guru ya dalam pembelajaran online untuk mapel Akidah Akhlak kelas 7 semester Gasal. Kali ini Pak Guru akan menyampaikan rangkuman materi selama 1 semester. Nah, jadi ini penting sekali ya buat kalian agar kalian mengerti ya apa saja materi yang telah kita bahas selama 1 semester ini. Untuk itu kalian perhatikan dan ikuti pembelajaran ini dengan baik dari awal sampai akhir. Oke? Baik anak-anak semuanya, untuk materi akidah akhlak kelas 7 semester Gasal ini meliputi yang pertama akidah Islam, yang kedua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bab yang ketiga taubat, taat, istiqomah dan ikhlas. Kemudian bab yang keempat adab sholat dan berzikir. Bab yang kelima keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya. Kali ini Pak Guru hanya akan menyampaikan pokok-pokoknya saja ya secara singkat dan insya Allah padat materi. Untuk itu ya jangan sampai tertinggal ya bagi kalian yang belum menyimak video pembelajaran secara total bisa kalian lihat di channel YouTube Ari Production ya. Sebelumnya Pak Guru sudah menyampaikan materi secara detail. Baik, langsung saja kita akan langsung masuk ke pembahasan mulai dari bab yang pertama yaitu akidah Islam. Masih ingat ya? Akidah berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata aqada yaqidu aqidatan yang artinya adalah ikatan. Secara istilah, akidah Islam berarti pokok-pokok kepercayaan yang wajib diyakini kebenarannya oleh umat Islam. Ini adalah pengertian akidah Islam, baik menurut bahasa maupun istilah. Nah, dasar akidah Islam itu yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kalian sudah paham ya apa itu Al-Quran dan apa itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tidak akan Pak Guru jelaskan secara detail. Kita langsung masuk ke hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Iman sebagai bentuk keyakinan, Islam sebagai bentuk ibadah, dan ihsan sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Baik, anak-anak semuanya ya, iman, Islam, dan ihsan itu adalah hal yang sangat penting yang harus kita pahami bersama ya. Islam itu ada 5 rukunnya. Masih ingat ya, rukun Islam antara lain adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bila mampu. Sementara iman jelas itu adalah keyakinan ya, tasdikum biqalbi ya, meyakini dalam hati, wa iqraru bil lisan ya, wa taf'alu bil arkan. Yakini dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Sementara ihsan ini adalah kita beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, walaupun kita tidak melihat Allah, tapi yakinlah Allah melihat kita. Secara bahasa, ihsan itu artinya kebaikan. Nah, ini adalah hubungannya antara iman, Islam, dan ihsan. Bisa dipahami ya, ada anak-anak semua ya? Oke, langsung saja. Kita lanjut. Bab yang kedua, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan ini akan Pak Guru sangat perhatikan secara singkat. Kalian perhatikan dengan baik. Yang pertama adalah sifat wajib Allah. Yang kedua sifat mustahil Allah. Dan yang ketiga sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat ya pengertiannya ya? Oke. Sifat wajib Allah ini adalah sifat yang wajib dimiliki oleh Allah. Atau sifat yang pasti ada pada zat Allah. Kalau sifat mustahil ya sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sifat jaiz ini adalah sifat yang boleh, di mana Allah boleh melakukan sesuatu dan boleh tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sifat jaiz. Baik, nah sifat wajib Allah itu sendiri dibagi menjadi 4, yaitu sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Nah, kita akan lihat rinciannya sebagai berikut.
Ini dia ya. Jenis sifat nafsiyah itu adalah wujud. Nah, ya, sifat nafsiyah itu wujud yang artinya ada ya. Mustahilnya adalah adam atau tidak ada. Untuk sifat salbiyah itu meliputi qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Itu adalah yang termasuk ke dalam sifat salbiyah. Jadi diulangi ya. Ada qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsih, dan wahdaniyah. Artinya kalian bisa membacanya sendiri ya. Ini sifat mustahilnya. Kemudian untuk sifat ma'ani ya, ini mulai dari kudrat, irodat, ilmu, hayat. Nanti ditambah sama, basur, dan kalam. Kita lihat slide berikutnya. Ya, sama, basur, kalam. Ini termasuk sifat ma'ani. Ini bisa dilihat artinya, masih ingat ya? Di antaranya sama, mendengar. Mustahilnya sam'un, tuli. Basor, melihat. Ya, mustahilnya umyun, buta. Kalam, berfirman, ya, mustahilnya adalah hukmun bisu. Nah, kemudian sifat maknawiyah ini mulai dari sini ya, perhatikan. Qadiron, muridan, aliman, hayan, samian, basiron, dan mutakalliman. Coba kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sifat maknawiyah ada 7. Ini adalah artinya dan ini adalah sifat mustahilnya. Kalian bisa membacanya. Ya, contohnya mutakaliman yang maha berfirman. Ya, mustahilnya adalah abgam yang bisu. Ya, tidak mungkin Allah bisu. Oke, bisa dipahami ya anak-anak semuanya. Baik, ya kita langsung lanjutkan lagi. Nah, bukti kebenaran sifat jaiz bagi Allah. Kalau tadi sudah Pak Guru kenalkan sifat wajib dan sifat mustahil. Nah, ini sifat jaiz. Yang pertama adalah bukti kebenaran sifat jaiz Allah adalah kebebasan untuk mencipta atau tidak mencipta sesuatu. Yang kedua, kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai dengan yang dia kehendaki. Ini adalah sifat jaiz Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami anak-anak? Oke, kalau bisa kita lanjutkan lagi. Nah, untuk selanjutnya ya, ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat Allah, baik itu sifat wajib, mustahil, atau sifat jaiz, di antaranya adalah percaya dan yakin akan adanya Allah, jelas ya. Kemudian mempercayai bahwa Allah Maha Pencipta alam semesta dan isinya. Oke. Yang ketiga, meyakini bahwa segala sesuatu yang bernama makhluk pasti akan binasa, rusak, mati, dan musnah. Kecuali zat Allah yang kekal tidak mengalami perubahan. Oke, ini anak-anak ya. Jadi ini adalah salah satu ciri-ciri orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah. Meyakini bahwa Allah adalah zat yang menciptakan kita semuanya. Dan kita adalah makhluk yang ya, lemah dan pasti akan rusak. Makanya kita harus meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, nah itu tadi bab yang kedua. Sekarang bab yang ketiga langsung. Yaitu taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Kalian perhatikan. Taubat. Nah, ini. Taubat secara bahasa berarti kembali. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Ya, ini adalah taubat. Syarat taubat diantaranya adalah meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, kemudian menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah tidak melakukan lagi selama-lamanya. Ya, jadi dosa yang pernah kita lakukan hendaknya tidak dilakukan lagi selama-lamanya. Dan apabila ada yang berkaitan dengan hakul adami atau hak-hak manusia, mungkin kita pernah berbuat salah kepada manusia, maka sebaiknya kita meminta
maaf dan untuk dihalalkan ya, atau minta dihalalkan atas segala kesalahan dan kekhilafan yang pernah kita lakukan. Oke, ini adalah syarat taubat. Selanjutnya, dampak positif taubat. Apa saja? Yang pertama, memperoleh semangat dan gairah hidup ya. Berkenaan karena Allah telah menerima taubat kita insyaallah. Kalau kita mau bertobat, insyaallah kita punya semangat kembali untuk menjalankan kehidupan ini. Yang kedua, dapat memperoleh kembali jalan yang benar ya, setelah menempuh jalan yang sesat. Dan yang ketiga, memperoleh simpati masyarakat lagi. Insyaallah kalau kita benar-benar memperbaiki diri ya dan melakukan taubatan nasuha. Oke, yang kedua adalah taat. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh dan setia. Menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Ini taat. Jenis-jenis taat ya, disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya, ada 3. Yang pertama adalah taat kepada Allah. Yang kedua taat kepada Rasul dan taat kepada pemerintah ya, atau ulil amri. Ini adalah bentuk-bentuk ketaatan. Dampak positif ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa saja? Yang pertama, memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, memperoleh ridho Allah karena telah mampu mentaati perintahnya. Yang ketiga, memperoleh kemenangan atau keuntungan yang besar. Jadi ya, ketaatan ini adalah hal yang sangat penting. Makanya ayo kita jalankan perintah Allah dan tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah istiqomah. Secara bahasa, istiqomah artinya lurus. Dan secara istilah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara agar istiqomah, yang pertama, memperkuat keyakinan. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, meningkatkan ibadah sedikit demi sedikit. Ya, yang keempat, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ini adalah cara agar kita bisa istiqomah. Yang keempat adalah ikhlas. Secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan sehari-hari dalam semua aspek. Ini adalah ikhlas. Nah, dalil tentang ikhlas ya, kalian mungkin sudah hafal. Ya, bisa dilihat dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Ayo kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ini dalil tentang ikhlas. Baik, untuk dampak positif ikhlas diantaranya yang pertama, hati menjadi tenang, kemudian mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, dan yang ketiga, amal perbuatannya menjadi berkualitas. Oke ya, anak-anak, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, anak-anak selanjutnya kita akan bahas bab yang keempat, adab sholat dan berzikir. Kalian perhatikan dengan baik ya. Pengertian sholat dan berzikir. Sholat menurut bahasa berasal dari kata sholata yang memiliki arti doa. Adapun pengertian sholat menurut bahasa merujuk pada ritual ibadah pemeluk agama Islam. Menurut istilah, ya, sholat itu adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram
dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Ini adalah pengertian sholat. Adapun zikir, ya, kata zikir berasal dari bahasa Arab zakaro yang berarti mengingat atau menyebut. Menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakannya. Zikir dalam istilah agama Islam berarti mengingat Allah dengan cara menyebut-nyebut sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Hal ini disebut dengan zikir lisan. Oke, bisa dipahami ya anak-anak? Nah, untuk selanjutnya perhatikan adab sholat. Di antaranya adalah khusyuk, hati yang ikhlas, menjaga waktu dan batasan-batasannya, menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat, laksanakan dengan khusyuk dan memakai pakaian yang terbaik dan suci. Baik, untuk selanjutnya adalah adab berzikir. Di antaranya adalah ikhlas, laksanakan zikir dengan khusyuk, zikir sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang sunyi dan tenang, memakai wangi-wangian dan memahami maknanya. Ini adalah adab berzikir. Adapun hikmah sholat diantaranya mendidik disiplin dan menghargai waktu, menjadikan hati tenang, menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah, menanamkan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah. Kemudian sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Ini hikmah sholat, penting sekali ya. Maka dari itu ayo dirikan sholat. Selanjutnya, manfaat berzikir. Yang pertama, membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. Hati menjadi tenang, bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun, mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa, menjadikan diri ini semakin dekat dengan Sang Pencipta, menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Ini adalah manfaat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak semuanya, sebelum dilanjut bab yang kelima, apakah kalian sudah bisa memahami? Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Dan bab yang terakhir adalah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kalian perhatikan, kisahnya sudah pernah Pak Ari sampaikan dalam video sebelumnya ya. Di antara karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman adalah yang pertama mengetahui bahasa binatang. Nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban, mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia. Kemudian Nabi Sulaiman juga dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manusia dimanapun ya. Ini atas izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Di antaranya adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, berdialog dengan rakyat kecil ya. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan nabi yang sangat perhatian terhadap rakyatnya. Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman juga merupakan ya nabi yang sangat cerdas dan mau bekerja keras serta tidak sombong. Oke, anak-anak, demikian sekilas mengenai kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Untuk selanjutnya, silahkan kalian kerjakan latihan soalnya ya. Yang pertama, jelaskan pengertian akidah Islam secara istilah. Sebutkan 3 hikmah beriman kepada sifat Allah. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua dan guru. Kemudian sebutkan 3 adab dalam berdoa dan berzikir. Dan yang kelima, sebutkan 3 karunia besar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Oke, semoga apa yang Pak Guru sampaikan
bisa memberikan pemahaman kepada kalian semuanya. Ya, dan pesan Pak Guru, karena sebentar lagi kalian akan melaksanakan penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester, maka dari itu silahkan kalian pelajari materinya dengan baik dari bab yang pertama sampai bab yang terakhir. Semoga kalian senantiasa diberi kesuksesan ya, dan ilmu yang berkah serta manfaat. Apabila dalam penyampaian Pak Guru banyak kekurangan, mohon untuk bisa dimaafkan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.